Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Dan kami juga mendapatkan surat terbaru dari Kemendikbud. Rekan-rekan, ya, ada surat terbaru yang beredar dari Kemendikbud. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan, ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, di sini admin yang pertama akan bagikan informasi terkait kontrak P3K, di mana dikatakan bahwa habis kontrak dialihkan ke paruh waktu atau part-time. Kenaikan gaji berkala bagaimana? Ini informasinya 8 Juli 2023, rekan-rekan, ya. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN yang tengah digodok pemerintah dan DPR RI dikhawatirkan jauh dari harapan honorer maupun P3K. Belakangan, Daftar Inventarisir Masalah atau DIM, rancangan Undang-Undang ASN yang beredar luas di kalangan honorer maupun P3K mendapatkan penolakan. Nah, pastinya rekan-rekan, ya. Pasalnya, usulan Komisi 2 DPR RI agar seluruh honorer diangkat PNS secara langsung ditolak oleh pemerintah. Jadi permintaan dari DPR itu ditolak jika honorer diangkat langsung menjadi PNS, rekan-rekan, ya. Itu ditolak. Begitu juga usulan peningkatan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Salah satunya pemberian pensiun juga ditolak pemerintah. Nah, ini sudah dua, ya, yang diusulkan oleh DPR. Sebagai gantinya, sebagai gantinya dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mengusulkan rekrutmen P3K paruh waktu bagi honorer. Masa kerja di bawah 8 jam. Nah, ini masa kerjanya di bawah 8 jam, rekan-rekan, ya. Oke, selanjutnya, jika instansi membutuhkan P3K penuh waktu, maka memprioritaskan P3K paruh waktu. Jadi di sini dikatakan jika instansi membutuhkan P3K full time, maka memprioritaskan P3K paruh waktu atau part time. Nah, entah seperti apa maksudnya, ya. Ini kebijakan yang aneh. Mudah-mudahan tidak akan disahkan DPR RI karena jelas merugikan honorer dan P3K. Ini disampaikan oleh Ketua Forum P3K Kabupaten Garut, yaitu Rikrit Gunawan. Ekspentolan honor K2 yang lulus seleksi P3K 2019 ini menambahkan, sampai sekarang status mereka belum aman, sebab banyak regulasi terkait tunjangan P3K belum diterbitkan pemerintah, sehingga mereka belum mendapatkan hak-hak sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, ini apa yang ada di undang-undang saja belum secara maksimal, rekan-rekan, ya, penerapannya. Sebagaimana pengakuan dari salah seorang guru yang telah lulus pada tahun 2019, ya, di mana dikatakan mereka belum mendapatkan hak-hak sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kami sudah ikhlas menerima status P3K ini. Belum ama kami mendapatkan tunjangan pensiun, kini malah muncul P3K paruh waktu dan penuh waktu. Diceritakan banyak P3K dari honor K2 dan non K2 yang meninggal maupun pensiun. Padahal baru beberapa bulan mencicipi status aparatur sipil negara. Mereka baru beberapa bulan diangkat, mereka pensiun. Bahkan parahnya sudah ada yang meninggal, rekan-rekan, ya. Belum lagi beberapa P3K 2022 yang meninggal tahun ini meski sudah terima SK, tetapi belum menerima gaji karena surat pernyataan menjalankan tugas atau SPMT, ya. Ini seharusnya, ya, SPMT terhitungnya bulan ini, yaitu di bulan Juli. Selain itu, kenaikan gaji berkala juga belum terrealisasi karena peraturan menterinya belum ada. Kasihan sekali, rekan-rekan, ya. Banyak P3K 2019 yang seharusnya menerima kenaikan gaji belum terakomodasi karena belum terbitnya Permenpan RB tentang teknis KGB atau kenaikan gaji berkala. Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 di pasal 3 ayat 3 mengharuskan adanya Permenpan RB.
Rekrip mengungkapkan beberapa bulan lalu Permenpan RB tersebut sudah dalam tahap harmonisasi, tetapi belum diterbitkan juga, sehingga untuk kenaikan gaji berkalanya terkendala. Ada beberapa yang sudah di SK KB, tetapi belum diberikan karena Pemda masih menunggu regulasi. Namun ada juga sih yang sudah mendapatkan kenaikan gajinya, sekalipun mungkin peraturannya ya belum keluar. Tapi Pemda mungkin karena mengerti perasaan daripada honorer tersebut ya, ASN P3K tersebut, ya sudah serahkan. Oleh karena itu kata Rikrit, sebelum regulasi untuk P3K belum dilengkapi, jangan sampai sistem paruh waktu diberlakukan. Dikhawatirkan Pemda akan memberlakukan sistem itu kepada P3K yang saat ini sudah bekerja dan belum mendapatkan hak secara penuh. P3K lanjutnya sampai saat ini masih diperlakukan tidak seperti aparatur sipil negara. Apalagi kalau paruh waktu, perlakuannya pasti sama seperti honorer yang ganti nama. Ini kasihan juga rekan-rekan ya, kalau cuma sekedar ganti nama saja. Jujur saja teman-teman P3K yang akan habis masa kontrak bila diberlakukan P3K paruh waktu, Pemda tambah Rekrip pasti akan memilih sistem P3K paruh waktu karena gajinya lebih rendah dan penuh waktu. Dia sudah membayangkan bagaimana nasib P3K yang habis kontrak nanti. Sebab sangat mungkin dialihkan. Nah, di sini katakan sangat mungkin dialihkan ke P3K paruh waktu dengan alasan anggarannya tidak ada. Ya, bisa saja rekan-rekan ya. Kalau sudah begitu, apa bedanya dengan honorer? Kami kira hanya mahasiswa yang kerja paruh waktu. P3K juga diberlakukan sama. Semoga ini tidak jadi disahkan. Nah, teman-teman yang lagi menonton video ini pastinya sepakat juga dengan rekan kita ini, rekan-rekan ya, Pak Rikrit ini, bahwa pastinya berharap tidak disahkan, DPR tidak mensahkan hal ini ya. Jadi silahkan sampaikan juga pendapatnya di kolom komentar channel ini tentang P3K part time ini rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya kita mengecek surat daripada Kemendikbud. Nah, selanjutnya kami juga mendapatkan surat ya rekan-rekan yang beredar dari Kemendikbudristek ini 8 Juli 2023. Jika dilihat suratnya, ini surat resmi dan ditandatangani secara elektronik perihal pengumuman hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2023 telah berlangsung pada tanggal 30 Mei sampai dengan 6 Juli di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara daring melalui aplikasi SIM PKB. Dengan hormat, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dari hasil seleksi administrasi tersebut, sejumlah 683.543 guru dinyatakan lulus tahap seleksi administrasi. Alhamdulillah ya. Sebagaimana daftar rekapitulasi terlampir, kebetulan kami tidak mendapatkan lampirannya. Hasil kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada laman ppg.kemendikbud.go.id. Nah, ini rekan-rekan bisa cek di sana di portal ppg.kemendikbud ya, atau melalui akun SIM PKB masing-masing. Nah, ini juga bisa. 2, bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi agar melakukan pemutakhiran nomor telepon seluler atau WhatsApp, pas foto dan tautan belajar.id pada profil SIM PKB masing-masing. Tahap selanjutnya, nah ini tahap selanjutnya yang ditunggu-tunggu adalah seleksi akademik, akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 25 Juli 2023. Jadi ini ada 3 hari rekan-rekan ya. Di tempat uji kompetensi yang akan ditetapkan kemudian. Jadi untuk tempat ujiannya itu belum ditetapkan, ditunggu saja rekan-rekan ya. Adapun penentuan calon peserta seleksi akademik dan informasi selengkapnya akan disampaikan melalui surat edaran resmi melalui laman ppg.kemendikbud dan akun SIM PKB masing-masing calon peserta. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan. Nah, kebetulan teman-teman lagi menonton ya, silahkan di-share ke teman yang lainnya karena berbagi itu indah. Jadi ini jumlah yang lulus seleksi administrasi hampir 700.000 rekan-rekan ya, ada 683.000 sekian.
Jadi buat rekan-rekan jangan lupa pemutakhiran datanya seperti pas foto, nomor teleponnya juga, dan tautan belajar akun belajar.id-nya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.